Besok aku sama Mas Dikta mau jenguk Mas Cahyo. Tolong banget ya, kamu jangan cari gara-gara lagi sama Mas Dikta. Atau aku bakal benar-benar gak mau ketemu sama kamu lagi. Aurel ngancem gak mau ketemu gara-gara Dikta doang. Tolong, kalau pengen ngedeketin Mbak Aurel, pengen dapetin lagi hatinya pakai cara yang positif bukan negatif. Dan kekerasan itu bukan jawaban. Oke. Gua harus bersikap baik. Jangan gampang emosian. Supaya Aurel tuh gak ilfil sama gua. Bisa lah. Oke, sekarang. Gue udah kirim fotonya last minute pendaftaran mau tutup. Semoga aja diterima dan gue bisa menang. Biar gue bisa ganti semua uangnya Aurel. Oke, sekarang gue harus urus administrasi Mas Cahyo. Pakai asuransi pemerintah. Ini salah satu cara berbuat baik demi Aurel. Walaupun Aurel nggak lihat, semoga Allah lihat dan dia catat semua perbuatan baik aku. Ya Allah, tolong beri hamba petunjuk. Di mana yang benar dan mana yang salah. Apakah hamba harus ambil tawaran ini? Beri hamba petunjuk agar hamba gak salah melangkah, ya Allah. Amin. Mas Kenzo, kenapa nelfon? Assalamualaikum Mas Kenzo, ada apa? Waalaikumsalam. Kamu kenapa kok jawabnya kayak malas-malas kayak gitu sih? Bukan malas-malasan Mas, saya mengantuk aja, saya udah pengen tidur. Baru kelar sholat. Kalau udah ngantuk kenapa angkat telepon saya? Kenapa nggak tidur? Rencana tadinya saya udah mau tidur, saya habis sholat Mas. Tapi gara-gara Mas Kenzo telepon, jadi saya angkat telepon Mas Kenzo dulu. Lagian juga dari tadi kan Mas Kenzo ketemu sama saya. Kenapa nggak ngobrol dari tadi? Kenapa ngobrol malah sekarang pas saya udah mau tidur? Saya niatnya sih pengen ngobrol sama kamu sekarang, tapi karena kamu malas-malas kayak gini, kenapa kamu nggak suka telepon sama saya? Saya ganggu kamu. Yaudah kalau gitu, assalamualaikum. Enggak, Mas. Sih. Aduh. Mas Kenzo nggak seru ah. Ambekan gitu orangnya. Mas Kenzo, ya udah nggak apa-apa, maafin ya. Saya bukan bermaksud mau kelihatannya kayak nggak senang ditelepon sama Mas Kenzo gitu. Boleh kok Mas Kenzo telepon saya sekarang. Kalau mau telepon lagi, telepon aja. Bakalan saya jawab dan saya bakal dengerin cerita-cerita Mas Kenzo. Mas Kenzo, ya udah nggak apa-apa, maafin ya. Saya bukan bermaksud mau kelihatannya kayak nggak senang ditelepon sama Mas Kenzo gitu. Boleh kok Mas Kenzo telepon saya sekarang. Kalau mau telepon lagi, telepon aja. Bakalan saya jawab dan saya bakal dengerin cerita-cerita Mas Kenzo. Saya cuma mau sleep call. Sleep call itu apaan, Mas?
Sleep call itu ya teleponan sama seseorang sebelum tidur. Bahkan bisa teleponan sampai salah satu atau keduanya tidur. Kalau lagi chat gini nggak jadi sleep call dong mas, tapi jadinya chat call. Kenapa? Kamu ngapain telepon saya? Saya mau tidur nih. Harusnya kalau emang mau telepon tadi pas saya sebelum tidur. Mas Kenzo itu selain orangnya ngambekan, ternyata Mas Kenzo juga dendaman ya. Saya nggak ngambek kok. Saya biasa aja. Saya cuma ngulangin apa yang kamu omongin doang. Kenapa? Itu namanya Mas Kenzo masih ngambek sama saya. Jangan ngambek dong mas, maafin saya ya. Lagian juga Mas Kenzo kalau mau tidur tuh nggak boleh. Bukannya ngambek gitu, merengut. Harus senyum. Kasih senyum dong, jangan pelit. Nanti ada mukanya keriput. Ya udah, Mas Kenzo, saya harus apa biar Mas Kenzo mau maafin saya? Gimana kalau kamu cerita aja? Waktu kamu masih jadi nelayan di kampung Rawasari. Cerita gitu doang. Cuma gampang mas. Jadi dulu waktu saya di kampung Rawasari, itu saya setiap pagi sampai siang atau enggak sore, itu saya nyari ikan buat saya jual lagi sama ibu. Biasanya saya melaut sama ibu. Pokoknya seru banget deh. Kalau misalkan emang ada banyak dapet ikan ya, biasanya saya sama ibu tuh suka ngebakar ikannya di samping pantai. Pokoknya enak banget mas. Kalau ngebakar ikan tuh apalagi ikannya masih fresh. Mas Kenzo? Aduh, Mas Kenzo kok tidur sih? Kan saya lagi cerita, itu namanya curang mas. Mas Kenzo bangun ah. Seumur-umur aku kenal sama Kenzo, kita berdua belum pernah sleep call. Mutiara bisa dapetin semua yang gak pernah aku dapetin dari Kenzo. Aku gak tahu kenapa tapi rasanya sedih. Tapi di sisi lain, aku ngerasa seneng kalau lihat mereka deket. Malah aku gak kebayang kalau misalnya Kenzo sampai jadian sama Cassandra. Berantemnya Mutiara sama Kenzo itu lucu. Walaupun mereka berdebat, tapi mereka sebenarnya saling sayang. Beda kalau Kenzo lagi berantem sama Cassandra. What is this? No way. No. This can't be happening. Kok Sunshine Cafe ratingnya malah naik? Kenapa mereka dapat 5 star sih? Yang gantiin penyanyi semalam itu Mutiara. She can sing? Kok jadi di luar prediksi BMKG banget kayak gini sih? How can she sing? No way. Kenapa? Satupun rencana aku buat ngusir Mutiara tuh gak ada yang pernah berhasil. Why? Why does everything just fall apart? How do I have to do that? Semalam tuh aku cuma ngasih kamu shock terapi, Sandra. Next time, aku beneran bakal ngelaporin kamu kantor polisi. Kalau misalkan aku ngelabrak dia pakai cara yang frontal, Kenzo, Aurel, atau Dikta pasti bakalan laporin aku ke polisi dan I can't afford that to happen. Oh my god, what am I supposed to do? Non Sandra kenapa? Non nggak lagi kerasukan kan? Kamu diem ya Siti. Jangan gangguin saya sama keasduan kamu kali ini. Saya lagi ngamut buat digangguin. Nah, sekarang kamu pergi deh. Sebelum saya marah-marah sama kamu. Iya Non. Tunggu. Pergi kemana? Mau balik ke yayasan Non, kan tadi Non suruh saya pergi.
Lagian Bisumi juga kayaknya udah balik ke Jakarta, Non. Jadi harusnya tugas saya di sini udah kelar kan, Non? Saya tuh nggak pernah ngerti ya sama cara mikir kamu ya. Maksud saya pergi tuh maksud saya, kamu balik lagi, kamu kerjain lagi tugas-tugas rumah yang belum kamu kerjain, kamu beresin lagi rumah. Bukan mau balik ke yayasan, ngapain kamu balik ke yayasan sekarang? Iya, Non, kalau gitu saya balik kerja deh. Tapi, Non, Bisumi gimana? Masa saya terus-terusan gantiin dia, Non? Don't care. That is not your problem. That is not my problem. Yang penting adalah kamu stay di sini karena kamu sekarang udah bagian dari rencana saya. Jadi kamu nggak boleh kemana-mana. Sekarang kamu pergi. Iya, Non.